Mumpung cuaca cerah, Abdi, Neng April, dan Pak Jejen mau memanen buah sukun nih anak negeri. Buah sukun yang akan kami panen nanti akan dijadikan bahan untuk membuat masakan yang akan dihidangkan dalam acara tradisi Milangkala. Jalannya udah lumayan jauh, tapi kok nggak sampai-sampai ya? Neng! Oh. Anak negeri, kali ini petualanganku di daerah Selawi tidaklah mudah. Untuk mencapai pohon sukunnya, kami harus jatuh bangun karena medannya yang cukup sulit. Tapi nggak apa-apa, Abdi, Neng April, dan Bapak masih tetap semangat kok. Yuk lanjut jalan lagi. Neng, di mana Neng tanggalnya? Oh iyo, alah mau dicapung kieu geuning Pak. Tapi seueur Pak buah sukun teh nya Pak. Alhamdulillah. Kalau teman nuntut. Oh nuntut, hayu aya nama urang camakan Pak. Kalau kalanya Ka dieu. Sok Papa heula Pak. Set. Nah, ini dia anak negeri. Akhirnya kami sampai di pohon sukun yang kami tuju. Lihat, buah sukunnya lumayan banyak ya. Markijat, mari kita panjat. Anak negeri, pada umumnya pohon sukun di pedesaan memiliki tinggi hanya belasan meter saja. Namun tahukah kalian, sebetulnya pohon sukun ini dapat tumbuh hingga 30 meter loh. Pohon sukun akan berbuah setelah berumur 5 tahun dan mampu menghasilkan 400 buah dalam satu pohon setiap tahunnya. Ternyata lihat nih alot waktu diambilnya. Nah, kalau ini sukunnya masih kecil, tapi ini bisa dibuat jadi tepung, jadi aci. Jadi kita ngambilnya jangan yang terlalu matang. Nih masih hijau kayak gini. Tapi kalau yang udah matang itu warnanya kuning-kuningan. Tuh masih banyak getahnya. Neng, tewak Neng. Uniknya, tanaman yang satu ini mampu berbuah sepanjang tahun, meskipun memiliki periode panen raya yang berlangsung pada bulan Januari hingga Februari dan bulan Juli hingga Agustus. Gimana Neng April? Sudah cukup banyak kan kita ambil buahnya? Kalau sudah, sekarang langsung aja kita bawa pulang buah sukunnya untuk segera diolah. Nih udah rame-rame sama ibu-ibu dan si teteh-teteh. Mau masak apa kita teh Bu? Baciku. Bakso aci. Suku. Wih, udah pada kompak pisan di sini mah. Nah, ini salah satu masakan untuk di tradisi Desa Samida, Milangkala. Raras, Bu? Ya. Lanjutkan, Bu. Ayeuna mah meh engal-engalan. Sementara Abdi mengupas sukun sebagai bahan utamanya, ibu-ibu dan teteh-teteh akan menyiapkan bumbu dan bahan pelengkap lainnya seperti buah nangka. Ya, selesai sukun dikupas dan bersih dari kulit luarnya, proses selanjutnya adalah diparut. Nah, disinilah mengapa buah sukun muda yang kami pilih. Karena buah sukun muda memiliki daging yang lebih kering, sehingga mudah untuk diparut ketimbang buah sukun masak yang mengandung lebih banyak air. Oh ya anak negeri, tahukah kalian kalau buah sukun ini memiliki kandungan yang luar biasa loh, yaitu tinggi akan potasium dan juga vitamin C. Selanjutnya adalah membuat adonan bakso acinya nih anak negeri. Campurkan tepung tapioka dengan sedikit tepung terigu, kemudian tambahkan pula parutan buah sukunnya. Aduk sampai rata, kemudian tambahkan air panas. Tekan-tekan hingga adonan menjadi kalis. Oh ya anak negeri, sementara membuat adonan bakso acinya, nangka muda harus melewati proses perebutan terlebih dahulu untuk menghilangkan getah, agar daging nangka tidak terasa pahit saat dikonsumsi nanti. Nah gantian nih, sambil menunggu rebusan nangka muda, sekarang kami akan membuat bakso aci sukunnya anak negeri. Gampang kok, tinggal ambil adonan lalu bentuk menjadi bola-bola kecil dan masukkan deh ke rebusan air panas. Lihat, ini bukan hanya sekedar memasak, tapi sebuah aktivitas yang penuh akan nilai kebersamaan, gotong royong dalam bermasyarakat masih sangat terjaga di desa Samida ini anak negeri. Nah, bakso aci sukun akan mengambang ke permukaan jika sudah matang. Sambil menunggu matang, Abdi akan bergeser dengan menumis bumbu halusnya terlebih dahulu. Tumis bumbu sampai harum,
Kemudian masukkan irisan cabai, serai, dan juga tomat. Lalu tambahkan air secukupnya. Selanjutnya, angkat buah nangka muda yang sudah direbus selama kurang lebih 1 jam. Kemudian, pindahkan ke wajan yang berisi kuah yang sudah berbumbu. Terakhir, angkat juga bakso aci sukunnya yang sudah matang. Dan pindahkan pula ke kuah berbumbu menjadi satu dengan nangka muda. Nah, ini dia anak negeri, bacikun alias bakso aci sukunnya sudah jadi. Jangan kemana-mana, karena masih ada olahan kedua berbahan dasar buah sukun yang akan disajikan saat acara Milangkala nanti anak negeri. Nih, udah pegang sukun. Sekarang mau dimasak cireng. Wih, unik bisa nih. Namanya cireng sukun Cibeger. Terus nih? Terus. Hayu atau enak orang masak langsung. Emang nasib. Lagi-lagi tugas Abdi mengupas sukun nih anak negeri. Oh ya, membuat cireng sukun Cibeger, bumbu dan bahannya sih cukup sederhana kok. Nah, sementara aku melanjutkan mengupas buah sukunnya, Ibu dan Neng April akan menyiapkan bumbu dan bahan lainnya. Gunakan daging ayam yang sudah matang, lalu suwir tipis-tipis agar mudah tercampur dengan bumbu. Selanjutnya, haluskan kacang tanah, kemudian campurkan dengan suwiran daging ayam. Selesai mengupas sukun, lagi-lagi sukun masih harus diparut terlebih dahulu. Yuk lanjut, selesai memarut daging buah sukunnya, sekarang waktunya membuat adonan. Campurkan tepung tapioka dengan parutan sukun, lalu tambahkan air secukupnya, aduk dan tekan adonan sampai kalis. Nah, jika sudah kalis, ambil adonan lalu pipihkan menggunakan tangan. Tambahkan bumbu kacang ayam suwir, lalu tutup rapat-rapat adonan agar tidak rusak saat digoreng. Terakhir, tinggal digoreng deh. Oh ya anak negeri, cireng seperti ini mulai dikenal sejak tahun 70-an dan menjadi begitu populer pada tahun 80-an, di mana cireng dijual sebagai jajanan kaki lima. Banyak orang menyukai cireng karena teksturnya yang unik, yaitu garing di luar namun kenyal di dalam dengan cita rasa yang gurih. Ini dia, cireng sukun Cibeger, siap untuk disantap. Akhirnya tiba juga waktu acara tradisi di desa Samida ini anak negeri. Wih, lihat, ramai sekali ya arak-arakannya. Tradisi ini disebut dengan Milangkala atau ulang tahun desa Samida yang berada di Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut. Masing-masing dusun di desa Samida ini berusaha menampilkan pertunjukan yang menarik di acara arak-arakan ini. Dalam catatan sejarah, desa Samida berdiri sejak tahun 1881. Kepala desa Samida yang pertama dijabat oleh seorang tokoh bernama Somawijaya. Yang artinya, hari ini desa Samida berulang tahun yang ke-142. Sebagai desa wisata baru di Kabupaten Garut, desa Samida terus menjaga budaya dan tradisi peninggalan para leluhur. Wah, pantas meriah sekali ya anak negeri. Semua warga dari tua sampai muda, bahkan anak-anak berkumpul untuk memeriahkan acara ini. Nah, ini dia anak negeri. Abdi, Neng April, dan juga Neng Mila sengaja membawa makanan spesial berbahan dasar buah sukun ini untuk dijadikan dan dinikmati bersama seluruh warga desa di acara ini. Tuh, lihat, semua warga sudah duduk rapi di sepanjang jalan desa. Kalau acara makan-makan bersama ini dinamakan Bala Kecerakan, yang merupakan salah satu rangkaian acara Milangkala Desa Samida. Karena semua warga sudah siap, kita langsung bagikan saja yuk bacikun dan cireng sukun Cibegernya. Mumpung masih hangat. Semoga semua warga desa Samida suka ya dengan masakan Abdi. Ini Neng, rasa bakso acinya. Bakso aci sukun, bacikun. Benar-benar kenyal, bumbunya meresap, kuah kuningnya dapat. Terus ditambah nih nangkanya.
Lembut pisan, pedasnya teh bener-bener terasa lada. Apalagi atunya nih, teh saking kulaparna ya. Satu lagi nih, cireng sukun. Tuh dalamnya ada suiran ayam, terus ada suuk juga alias kacang. Bener-bener rasanya teh beda dari yang lain. Ini mah ya, bukan Rangga aja yang merasakan enak, tapi harus ditanya sama yang makan di sini, warga di sini, masyarakat di sini. Bu, Pak, gimana rasanya? Sekali lagi, gimana rasanya? Lihat anak negeri, hamparan luas sawah yang hijau ini sungguh sangat memanjakan mata ya. Tapi berjalan di sawah yang indah seperti ini bukan untuk main-main kok. Karena aku, Neng Shirley dan Kang Jaja akan memetik buah kelapa. Sebentar. Jalannya kok yang mulai kecil dan licin ya. Neng, ini kakak dipenyeng si Neng mah. Aduh Neng, tinggal itu nih pika coplok sendal oke. Si Akang lain cepengan abdi ayo lanjut Kang. Baru aja dibilang jalannya licin, akhirnya terperosok juga anak negeri. Tapi nggak apa-apa, demi Neng Shirley biar dapat buah kelapa mah, abdi rela. Yuk lanjut. Nah ini dia anak negeri, pohon kelapa yang kami cari. Pohon kelapa milik abahnya Neng Shirley. Wah banyak juga ya buah kelapanya. Tenang Neng Shirley, biar A.A. Rangga yang naik. Waduh, ternyata kok susah ya. Bener-bener, Rangga mah paling nggak bisa soal naik tangkal kelapa. Waduh, dari dulu udah nyobain bener-bener susah. Memang harus sama yang ahlinya naik tangkal kelapa mah. Neng, apa mau nyerah Neng, susah. Apa, turun. Ya, maaf ya Neng. Soal memanjat dan petik buah kelapa, kita serahkan sama ahlinya saja. Ayo Kang Jaja, petik yang banyak ya buah kelapanya. Nah, anak negeri, tahukah kalian kalau pohon kelapa mulai berbuah saat berumur 6 hingga 8 tahun? Hebatnya, pohon kelapa mampu hidup hingga puluhan tahun dan berbuah berkali-kali dalam satu tahunnya. Sekali berbuah dalam satu pohon bisa menghasilkan belasan butir kelapa. Makanya jangan malu-malu Kang, petik saja yang banyak. Sudah cukup nih anak negeri, lumayan banyak juga kelapa yang dipetik Kang Jaja. Sekarang waktunya kita bawa pulang yuk. Kang, bantuan Kang, bujur Kang. Gini bener-bener nih ini mah. Ngambil kelapa juga bener-bener susah. Meskipun harga kelapa murah, tapi lihat nih proses perjuangan mengambil kelapa itu tidak yang saya pikirkan gampang. Ternyata susah pisan. Ayo Kang bantuan nih Kang, kuduan Kang. Ada yang beda kali ini nih. Rangga ditemani sama ibu-ibu dan si Neng Gelis nih mau masak lemeng. Tapi lemengnya berbeda. Pakai kelapa. Biasanya kan pakai bambu kalau lemeng. Sekarang pakai kelapa muda. Penasaran kan rasanya kayak gimana nih? Dan bentuknya seperti apa? Ayo Bu, ayo orang langsung masak ya Bu. Rangga ngupasnya punya? Oke. Asik, masak pakai kelapa muda mah. Emang pas lah. Lumayan kan, airnya bisa abdi minum. Pas banget, cuaca lagi panas pisan. Minum sedikit Tuker naon make jeung dieu. Nah, kunaon gitu Ibu? Pancaina teh bade diange jang mulu beas. Lo beas, pan biasa lagi make ci biasa. Pancae ieu teh raos kana Oh, biasa kelapa. kanggo cai ieu. Aduh, hilap juga tekan mau abi ieu teh. Dimohon Bu ya, abi masak deh Bu. Sok atuh wayah nanya. Yo. Pasek deui. Ternyata air kelapanya juga digunakan untuk membuat lemangnya anak negeri. Ya sudah, kalau begitu, sementara Abdi lanjut kupas kelapanya, Ibu dan Neng Shirley akan menyiapkan bahan dan bumbu-bumbunya. Haluskan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, dan juga garam. Nah, biar tambah sedap, geprek 3 batang serai. Selesai dengan bumbu halusnya, sekarang gantian kita siapkan bumbu irisnya. Iris cabai dan juga tomat.
Kalau untuk bahan pelengkapnya sih kami gunakan lauk atau ikan kecil agar mudah masuk ke dalam batok kelapa. Sip, semua bumbu dan bahan pelengkapnya sudah siap semua. Sekarang waktunya menumis nih anak negeri. Awas, jaga jarak ya. Nah, benar kan? Baru saja Abdi kasih tahu, Neng Shirley sampai jatuh karena kaget lihat Abdi bermain api. Maaf ya Neng, biar seru. Tumis bumbu sampai harum, lalu tambahkan air kelapa mudanya. Wah, kenapa nih masak nasinya pakai air kelapa? Biar apa? Biar kulat. Nah, Neng Indonesia na kulat teh. Pokoknya mah biar lekoh kental tah si nasinya teh. Biar pulen gurih. Nah, itu dia bedanya ya, Neng. Iya. Karena ada bakar raus pisang, lihat aja nanti. Ayo Neng, terus Neng. Atas yang mana Neng? Ya, udah nyala. Nah, masuk ke proses selanjutnya. Masukkan beras yang sudah dicuci bersih ke dalam kelapa yang sudah dikeluarkan airnya. Lalu disusul dengan kuah bumbu yang sudah mendidih. Oh, terus ngagolak nama, kade. Panas ah. Kurang lebetin ayeuna kena. Sip deh. Setelah semua bahan dan bumbu masuk ke dalam kelapa dan ditutup rapat, sekarang waktunya tunggu sampai matang deh. Setelah menunggu kurang lebih 1 jam, akhirnya matang juga. Dan ini dia lemang kelapa Samidah siap untuk dinikmati. Ini dia nih, lemeng kelapa Samidah. Lemeng kelapa samidanya teh udah jadi. Lihat tuh unik pisan. Kelihatannya mah bolongnya mah kecil tapi di dalamnya nasinya banyak pisan. Sekarang mah kita apa, Bu? Unboxing Neng, tuang kayak nama. Ayo. Loh, kok enak? Ini sih benar-benar rasa yang unik. Pertama merasakan nasi liwet di dalam kelapa. Langsung jatuh cinta. Bener-bener ini mah rasanya si bumbunya tuh meresap ke dalam nasinya nih. Ditambah ikan. Yang uniknya udah ada nasinya, kita bisa keruk kelapanya nih. Tuh. Kita langsung cobain ya. Perpaduan rasa kelapa sama nasinya tuh benar-benar enak pisan. Lanjut makannya. Ayo habiskan, Bu, Neng Shirley.